Dan sisanya lagi ada dua mata hati yang tidak disebutkan beliau, karena dua mata hati itu adalah dua mata hati yang tidak baik. Yang pertama, mata hati yang disebut dengan mautul basirah atau pasadul basirah, mati atau rusak mata hati. Ini lil kufar, orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu mata hatinya rusak, mati, sehingga tidak melihat akan kebenaran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nampaknya kebenaran beliau dengan beberapa mukjizat yang diperkuat Allah kepada beliau. Abu Jahal dan lain-lainnya, orang yang hidup sekampung dengan Nabi kita, mereka melihat persis bagaimana hidupnya Nabi kita, akhlaknya Nabi kita. Tetapi karena Abu Jahal dan kawan-kawan ini mautul basirah, mata hatinya mati, tidak melihat kebenaran, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mata hati yang sudah mati. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama ada dilajari, kada dilajari, tetap inya kada mengerti. Karena apa? Karena orang mati. Pasadul basirah atau mautul basirah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bermula cahaya mata hati, syu'aul basirah. Bermula cahaya mata hati memberikan kesaksian kepada engkau akan dekatnya Tuhan daripada engkau. Dan ainul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan tiadanya engkau bagi adanya Allah. Wa haqqul basirah, dan haqqul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketiadaan engkau dan tidak keberadaan engkau. Adalah Allah dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Dan Dia Allah sekarang ini atas keadaan adalah Allah dahulu atas keadaan itu. Nah, itu basirah. Basirah itu artinya nazirul qalbi, mata hati. Kalau mata nang hirang putih ini disebut nazirul qalab. Nazirul qalab. Nah, itu mata nang ini. Kalau mata hati itu disebut dengan nazirul qalbi atau basirah. Ada beberapa macam jenis mata hati manusia. Di dalam hikmah yang ke-36 ini, Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan 3. Karena hanya 3 inilah mata hati yang baik. Dan sisanya lagi ada 2 mata hati yang tidak disebutkan beliau, karena 2 mata hati itu adalah 2 mata hati yang tidak baik. Yang pertama,
mata hati yang disebut dengan mautul basirah atau pasadul basirah, mati atau rusak mata hati. Ini lil kufar, orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu mata hatinya rusak, mati, sehingga tidak melihat akan kebenaran. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nampaknya kebenaran beliau dengan beberapa mukjizat yang diperkuat Allah kepada beliau. Abu Jahal dan lain-lainnya, orang yang hidup sekampung dengan Nabi kita, mereka melihat persis bagaimana hidupnya Nabi kita, akhlaknya Nabi kita. Tetapi karena Abu Jahal dan kawan-kawan ini mautul basirah, mata hatinya mati, tidak melihat kebenaran, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mata hati yang sudah mati. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama ada dilajari, kada dilajari, tetap inya kada mengerti. Karena apa? Karena orang mati. Pasadul basirah atau mautul basirah. Yang kedua yang ditinggalkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-36 ini adalah masdudatul basirah. Tertutup mata hati itu. Mata hatinya baik, mata hatinya hidup, tetapi masdudah, tertutup. Ini li'awamil muslimin, bagi orang awam muslimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu sebenarnya mata hatinya hidup, tapi tertutup dengan penyakit-penyakit. Nah, karena itu dia tidak bisa melihat ma'ani, tidak bisa melihat hakiki. Yang hanya berfungsi adalah mata kepala. Nah, andai kata itu diusahai dengan perbaikan-perbaikan, dengan perawatan-perawatan, kalau perlu dengan operasi, maka mata hati itu akan baik, akan hidup. Sebagaimana mata kepala kita yang kena penyakit katarak umpamanya, matanya bagus tapi tertutup. Andai kata itu dioperasi, dibuka, maka akan nampak, akan jelas. Nah, masdudatul basirah ini, mata hati yang tertutup ini, li'awamil muslimin, bagi awamnya orang muslimin. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, syu'aul basirah. Nah, ia yang dimasukkan dalam hikmah ke-36. Syu'aul basirah itu li'ammatis salikin, untuk awamnya, umumnya orang-orang salik, atau dibilang lil mubtadiin, untuk orang-orang yang mulai berjalan menuju kepada Allah. Itu mata hatinya sudah punya syu'a, sudah punya cahaya. Yang keempat, ainul basirah. Ainul basirah ini untuk khasatis salikin atau untuk mutawassitin, orang yang sudah di pertengahan jalan. Dan yang terakhir, haqqul basirah, ini untuk orang-orang yang wasilin, yang sudah sampai kepada tujuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pengarang ini hanya membuat 3 macam mata hati. 2 itu sidin kada membuat, karena itu kada punya makna.
Nah, jadi artinya supaya kita ini berusaha masuk dalam sini, supaya mata hati kita itu sekurang-kurangnya ada syu'a. Kalau kadakawa sampai ke ain atau kadakawa sampai ke hakul basirah, paling tidak letaknya di syu'aul basirah itu. Jangan sampai nang masdudatul basirah, apalagi mautul basirah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.